Stop dulu. Ya, baik teman-teman. Kita ini ya berjumpa di kelas data mining ya teman-teman ya. Ya, mohon maaf ini baru Vicon perdana kita teman-teman. Meskipun ini sudah masuk ke sesi ke-6 ya sebetulnya ya. Cuma kemarin dalam beberapa minggu ke belakang agak ada beberapa kendala ya teman-teman sehingga saya belum bisa melaksanakan Vicon gitu ya dan baru bisa diadakan hari ini teman-teman. Ya, tapi saya juga sudah bagikan ya beberapa minggu yang lalu di setiap sesi. Seingat saya ya, semoga saya nggak kelewat itu ya. Itu hampir di setiap sesi itu ada video pembelajarannya ya teman-teman ya di masing-masing kelas gitu ya. Sehingga semoga itu bisa menutupi ketidakadaan Vicon kita selama ini gitu ya teman-teman. Dan saya sudah bagikan juga ada kuis ya teman-teman ya di setiap sesi dan ada juga eh, forum diskusi gitu ya. Dan itu meskipun tidak di setiap sesi gitu ya, saya sempat bagikan di beberapa sesi di sana dan saya lihat untuk sesi diskusi itu teman-teman cukup ini ya menjawabnya dengan cukup aktif gitu ya dan untuk jawaban-jawabannya pun sudah cukup bagus gitu ya sebetulnya meskipun ada beberapa yang itu sebetulnya perlu diluruskan kembali. Ya baik teman-teman untuk hari ini teman-teman agendanya adalah ya pertama mungkin perkenalan dulu ya teman-teman ya. Sebelumnya mungkin karena ini sesi Vicon perdana kita, perkenalkan dahulu ya nama saya Syahid Abdullah teman-teman. Di sini saya ditugaskan oleh Ibu Kak Prodi ya, Ibu Vika sebagai eh, dosen pengajar di mata kuliah data mining ya. Kebetulan ada 3 kelas ya yang saya ampu dan saya ini izin untuk menjadikan satu aja ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 3 kelas ya. Jadi ada SI 501, SI 502 dan 503 di sini. Ya, ya semoga itu tidak ini ya, tidak ada masalah yang ditimbulkan ya teman-teman ya dengan saya menggabungkan kelas tersebut gitu ya. Dan nanti mungkin jika ada yang keberatan mungkin ya nanti disampaikan aja karena nanti kelasnya digabungkan. Oke, teman-teman karena ini ya mungkin kurang lebih 2 minggu lagi kita nggak sampai 2 minggu ya malah ya. Kita di pekan depan kan masuk ke sesi ke-7, pekan depannya lagi kita sudah masuk ke sesi UTS ya teman-teman ya sebetulnya. Ya, jadi karena kita sudah dekat dengan UTS, sebetulnya ini saya rasa ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya secara langsung di sini, yang itu berkaitan dengan tools ya sebetulnya, tools yang akan kita gunakan pada mata kuliah data mining ini, gitu ya. Dan nanti ya, harapannya hari ini bisa saya perkenalkan dulu teman-teman ya, untuk toolsnya, bagaimana cara instalasinya, baru nanti minggu depan kita akan coba menggunakan toolsnya gitu ya. Jadi insya Allah minggu depan kita adakan Vicon lagi teman-teman ya. Satu kali lagi sebelum UTS. Dan nanti saat UTS itu nanti untuk eh, tugasnya nanti yang harus teman-teman lakukan saat UTS itu adalah kurang lebih nanti saya akan kasih sebuah eh, task gitu ya teman-teman ya. Sebuah perintah gitu ya yang nanti teman-teman selesaikan permasalahan yang ada di soal tersebut menggunakan tools yang akan kita bahas di eh, dua, dua pekan ini ya teman-teman ya. Pekan ini dan pekan depan insya Allah. Ya, baik teman-teman. Mungkin sebelum ke sana, teman-teman ya, sebelum kita masuk ke toolsnya, dari pertanyaan-pertanyaan diskusi yang sudah saya lemparkan kemarin ya, seperti yang saya bilang tadi, sebetulnya sudah cukup baik ya teman-teman ya dalam menjawab gitu ya. Cuman mungkin di sini ada beberapa sedikit ya hal yang perlu saya luruskan gitu ya terkait sebetulnya dari sesi satu ya itu terkait dengan definisi dari data mining itu sendiri teman-teman ya. Nah, data mining teman-teman mungkin saya sambil buka slide dulu sebentar. Sebentar ya. Eh, hmm, ya, sudah ketemu.
Oke, explainable. Ya, sedikit aja ya teman-teman ya, meskipun sudah startnya sudah saya bagikan dan sudah ada video pembelajaran juga ya teman-teman. Yang kalau nggak salah di pertemuan-pertemuan awal itu disampaikan oleh Bu Fesa ya teman-teman ya untuk materinya. Oke, teman-teman, jadi memang concern dari data mining ini adalah dilatar belakangi dengan adanya eh, tsunami data ya, kan ya teman-teman ya. Jadi pertumbuhan data yang begitu pesat gitu ya di beberapa dekade terakhir ini, teman-teman. Ya, karena memang ya ketika kita sudah masuk ke era digitalisasi gitu ya teman-teman ya, maka segala sesuatu yang itu berbau digital itu pasti akan meninggalkan data ya teman-teman ya. Pasti akan memerlukan data juga di sana gitu. Ya, sehingga dengan data yang banyak sekali itu teman-teman, dengan pertemuan yang banyak yang itu juga konsekuensinya data itu akan menumpuk gitu ya di setiap harinya, di setiap jam, bahkan setiap menit dan detiknya ya teman-teman ya. Data itu akan terus bertambah. Nah, sehingga ketika kita punya banyak data, tapi ketika kita tidak manfaatkan data itu dengan baik, ya itu pasti ya sayang ya teman-teman ya. Jadi akan eh, ya akan sia-sia gitu ya data yang ada di sekitar kita gitu. Nah, maka dari itulah kita ingin di sini dari kawasan data mining ini adalah di dari data itu teman-teman kita bisa mendapatkan eh, suatu hal gitu ya teman-teman ya. Suatu hal yang itu bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan ini ya, banyak yang ini ya. Ya, jadi ini ya teman-teman, jadi maksudnya adalah bagaimana kita punya data, kemudian data itu menjadi informasi, informasi jadi pengetahuan, dan nanti dari pengetahuan itulah bisa kita lakukan sebuah pengambilan keputusan ya teman-teman ya, atau kebijakan. Nah, jadi teman-teman sebenarnya data mining itu gitu ya, itu masih ada beberapa yang miss kemarin ya. Satu dua aja, nggak banyak sebetulnya yang miss. Cuman perlu saya luruskan kembali di sini bahwa data mining itu adalah bukan berarti kita eh, melakukan ini ya kalau kita bahasa Indonesia kan data mining itu kan penambangan data ya teman-teman ya. Iya penambangan data ya betul ya. Data mining itu kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Cuman artinya itu bukan kita menambang sesuatu kemudian kita mendapatkan data gitu ya teman-teman ya. Artinya bukan seperti itu ya. Tapi adalah di mana kita memiliki suatu data gitu ya teman-teman ya. Kemudian dari data itu kita melakukan penambangan sehingga kita mendapatkan sesuatu hal yang baru gitu dari data tersebut ya. Nah, hal baru itu bisa berupa pengetahuan, bisa juga nanti kita mendapatkan pola-pola di sana gitu ya. Yang itu outputnya ujung-ujungnya adalah kita gunakan sebagai pengambilan keputusan ya teman-teman ya atau dalam ranah beberapa ranah tertentu itu menghasilkan suatu kebijakan gitu. Ya gitu ya teman-teman ya itu yang sedikit yang saya luruskan gitu ya. Jadi concern data mining itu gimana dari kita punya suatu data, dari data itulah kita nanti akan olah gitu ya sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan suatu pengetahuan atau suatu hal yang baru gitu dari data tersebut. Ya nanti untuk masalah kebijakan itu sebenarnya di ranah yang lain ya teman-teman ya. Ada nanti sebenarnya istilahnya itu adalah sistem pakar atau sistem pengambilan keputusan di sana. Nah, contohnya di sini mungkin data yang sederhananya ya di slide ini adalah misal kita di sini kita punya data absensi gitu ya, teman-teman ya. Data absensi karyawan di satu perusahaan. Nah, ini kan saya yakin teman-teman sudah banyak yang bekerja juga ya di sini ya. Sudah mungkin hampir semuanya bekerja gitu ya. Nah, data ini teman-teman, data absensi karyawan yang sebenarnya kalau kita lihat dia hanya sekedar catatan ini ya, catatan kedatangan ke absensi karyawan gitu ya, mulai dari tanggal berapa dia datang, kemudian pada tanggal tersebut datang jam berapa, pulangnya jam berapa gitu. Untuk karyawan pertama gitu ya, di sini ada beberapa karyawan ya kita lihat ada karyawan dengan NIP sekian, sekian, sekian dan seterusnya gitu ya sampai ke bawah. Oke. Nah di sini teman-teman dari
Dari data ini sebenarnya ya, meskipun ini kelihatan hanya catatan biasa gitu ya, yang mungkin kalau dari sisi perusahaan itu mungkin HRD hanya akan menggunakan dia sebagai apa namanya untuk penggajian gitu ya, bisa juga untuk evaluasi karyawan itu untuk KPI gitu ya dari karyawan. Nah tapi jauh eh, selain itu teman-teman data ini bisa kita manfaatkan untuk hal yang lain. Nah contohnya misalkan di sini dari data ini teman-teman kita coba catat gitu ya, misalkan ya, oh ini misalkan dari 5 karyawan ini ya ternyata bisa kita ketahui ada data absensinya itu dalam 1 bulan. Misal untuk NIP karyawan dengan NIP sekian ya 1103 ini masuk 22 kali, karyawan dengan NIP 1142 ini masuk 18 kali, alfa 2 kali, sakit 2 kali gitu ya dan seterusnya ini ya. Jadi ada 5 orang karyawan ya yang bisa kita lihat di sini. Nah kemudian juga dari eh, salah satunya seperti itu ya, rekapannya seperti itu. Kemudian bisa juga mungkin dari data harian gitu ya, dari Senin sampai Jumat ini bisa kita bisa lihat gitu ya. Berapa sih orang yang datang Senin misalkan yang datang terlambat berapa, yang pulang cepat berapa, yang izin berapa, yang alfa berapa gitu ya. Nah, begitupun untuk hari-hari yang seterusnya gitu ya. Dari Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, bisa kita amati teman-teman di sini ada ini ya, eh, ada sedikit eh, hal yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Kalau kita bandingkan dengan hari-hari lain, di hari Senin dan hari Jumat itu kita bisa lihat untuk jumlah terlambat, jumlah yang pulang cepat, izin sama alfa itu kita lihat jumlahnya ini cenderung lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Ya, kita lihat di Senin ini ya contohnya ini di Senin itu yang terlambat ini sampai 7 kali ya. Itu kan jauh lebih banyak ya dibanding hari lain. Kemudian yang izin juga cukup banyak ada 3 kali gitu ya. Meskipun untuk yang jumlah pulang cepat sama alfanya ini masih normal ya jumlahnya ya masih nggak beda jauh dengan yang lainnya. Nah di hari Jumat malah ini yang datang terlambat juga cukup banyak ada 5 kali. Yang pulang cepat 8 kali, yang izin ada 4 gitu ya. Nah, yang alfa ini memang sebenarnya nggak beda jauh ya dengan hari-hari yang lain. Nah, di sini teman-teman bisa kita lakukan, nah bisa kita lakukan sebuah kebijakan ya teman-teman ya di sini ya. Misal kita lakukan pengaturan kerja gitu misalkan, khusus untuk misalkan hari Senin dan Jumat. Nah, contoh misalkan di sini karena di hari Senin itu kita lihat tadi itu banyak yang ini ya. Ada banyak ya sekali yang terlambat, ada 7 orang yang terlambat. Maka di sini bisa kita lakukan sebuah kebijakan baru. Oh, karena mungkin data yang terlambat, ke hari Senin mungkin dari perusahaan akan berikan kebijakan untuk mulai jam kerja itu dimulai jam 10 gitu, misalkan digeser ya. Dari awalnya mungkin jam 8 digeser jam 10. Nah, kemudian hari Jumat gitu ya, karena tadi kita lihat banyak yang pulang cepat gitu ya. Yang pulang cepat kan tadi 8 ya kalau nggak salah ya, dibandingkan dengan hari yang lain itu kan cukup banyak. Oh, karena banyak yang pulang cepat, mungkin dari sisi kebijakan akan dilakukan dimajukan gitu ya, jam pulangnya menjadi jam 14.00 gitu ya, mungkin dari yang sebelumnya jam 16.00. Nah, sisa jam kerja tadi untuk yang tadi kan dimajukan 2 jam, kemudian ada juga yang dimundurkan 2 jam. Nah, itu mungkin sisanya akan dikompensasikan ke hari yang lain. Nah, itu contoh sederhana ya teman-teman ya dari bagaimana data itu bisa dilakukan digunakan sebagai sebuah informasi dulu gitu ya. Kita ambil informasi dulu, kemudian ada pengetahuan di sana yang kita ambil, yang kita ubah, kemudian dari pengetahuan itu kita lakukan sebuah kebijakan baru. Itu sederhananya seperti itu ya contohnya. Nah ini mungkin ada beberapa term ya teman-teman ya, atau istilah yang perlu teman-teman pahami gitu ya ketika kita belajar data mining ya. Jadi ada istilah-istilah yang ini saya yakin teman-teman pasti akan ya pasti sudah sering dengar juga gitu ya dan nantinya juga akan sering dengar akan sering amati juga. Jadi istilah-istilah seperti data ya, ya mungkin teman-teman tahu oh data tahu ya data itu apa gitu ya. Tapi mungkin untuk menjelaskannya juga ada beberapa definisi gitu ya. Cuman mungkin salah satu definisi yang
eh, yang bisa kita ambil di sini adalah data itu merupakan suatu fakta yang mana fakta itu terekam dan pada dasarnya yang kalau kita tidak akan apa-apa itu tidak memiliki arti sama sekali sebetulnya data tersebut ya. Nah, baru dari data itu kita bisa melakukan beberapa hal ya, seperti kita rekap, kita lakukan perangkuman, kita lakukan penjelasan, dan mungkin kita terapkan beberapa teknik statistik dasar sehingga kita dapat memperoleh informasi dari data yang tadi. Nah, setelah itu kita bisa dari eh, informasi itu kita bisa bawa ke next level ya teman-teman ya, ke level selanjutnya yaitu menjadi sebuah pengetahuan yang mana di sana kita dapatkan sebuah pola, rumus, aturan atau model yang muncul dari data tersebut. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi eh, seperti itu kurang lebih ya. Dan data mining ini ya mungkin nanti teman-teman akan eh, ketemui beberapa istilah lain ya yang itu mungkin cukup berasosiasi dengan data mining itu sendiri seperti KDD ya, knowledge discovery in database, big data, business intelligence, knowledge extraction, pattern analysis dan juga information harvesting gitu beberapa istilahnya. Ya, itu ya teman-teman. Jadi intinya data mining ini kita punya sebuah himpunan data atau dataset ya. Nanti mungkin akan lebih banyak digunakan istilahnya dataset gitu ya. Dari dataset kemudian kita terapkan sebuah data mining sehingga kita dapatkan sebuah pengetahuan di sana. Ya, itu yang nanti akan kita coba. Nah, ini ya sebenarnya contohnya banyak. Misalkan kita punya data eh, profil mahasiswa gitu ya. Nah, di sana kita sebenarnya bisa buat juga nantinya adalah sebuah sistem yang dapat memprediksi kelulusan dari mahasiswa tersebut gitu ya berdasarkan beberapa atribut atau beberapa eh, variabel gitu ya yang berasosiasi dengan mahasiswa tadi. Ya, ini contohnya untuk data pemilihan umum juga gitu ya. Kita bisa prediksi eh, apakah seorang itu akan menang dalam pemilihan legislatif gitu misalkan. Nah, untuk juga, bisa juga untuk kita gunakan penentuan kelayakan kredit, apakah seorang itu layak mendapatkan kredit atau tidak. Kita melakukan deteksi pencucian uang gitu ya. Jadi kalau misalkan ada anomali, kita bisa deteksi dari sana. Jadi, kebakaran hutan, profiling prediksi koruptor gitu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan jika kita punya data yang tepat dan juga kita bisa olah data tersebut dengan cara yang tepat juga. Ya, intinya ya teman-teman ya, kita punya data. Data itu punya, eh, dari data itu kan dia punya atribut yang banyak gitu ya teman-teman ya. Ada beberapa atribut atau kita sebutnya kalau dari data table itu kita sebutnya sebagai kolom ya. Kolom-kolom itu kan merepresentasikan atribut gitu ya. Sedangkan baris-barisnya ini merepresentasikan record datanya ya teman-teman ya. Oke, itu ya mungkin ya. Ini aturan asosiasi nih. Bisa juga kita gunakan untuk menemukan asosiasi dari satu barang dengan yang barang yang lain gitu ya. Contohnya di dalam e-commerce atau dalam sistem jual beli online gitu. Oke, ini mungkin ini ya. Nggak akan saya bahas satu persatu gitu ya. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman ya dari data mining gitu sendiri. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke toolsnya teman-teman yang akan saya coba kenalkan hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman atau ada yang mau didiskusikan? Boleh mungkin terkait materi-materi yang kemarin atau mungkin ada hal lain yang ingin teman-teman tanyakan juga dipersilahkan ya teman-teman ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Untuk tugas Penin. UAS itu secara berkelompok atau bagaimana, Pak? UAS ya. Tanya, UAS apa UTS ini yang tanyakan? Kalau UAS masih lama ya kayaknya nanti setelah ya di Ya, bulan Februari kayaknya baru UAS tuh. untuk UTS dulu kali ya, Oh Pak. ya UTS ya. UTS sama tugas. Ya, UTS teman-teman nanti individu dulu ya paling paling ya. Jadi saya tugaskan secara individu gitu ya. Dan ya nanti mungkin baru untuk tugas dan
UASnya nanti itu nanti mungkin akan saya bikin satu paket ya. Jadi tugas itu nanti saya bagikan di sesi sekitar sesi 11 atau 12 gitu ya. 11 sampai 13 lah nanti kisarannya. Saya bagikan tugas dan nanti tugas itu nanti juga akan berkaitan dengan UAS ya teman-teman ya. Dan itu ada kemungkinan berkelompok ya teman-teman. Cuma nanti tunggu ini aja, tunggu informasi resmi aja. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Sama-sama Steven ya. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ya boleh ya teman-teman, mungkin kalau nggak memungkinkan untuk on mic juga boleh untuk via chat ya. Tapi kalau ada yang bisa lewat mic juga nggak masalah ya. Ini saya lebih hargai. Oke, sebenarnya dari project data mining, umumnya tools apa saja yang dilakukan, yang digunakan oleh praktisi? Ya, nggak apa-apa, Mas Ruli ya, sambil di kolom chat. Ya, teman-teman untuk toolsnya sih sebenarnya banyak ya, teman-teman ya, yang bisa digunakan gitu ya. Ya mungkin kalau teman-teman udah lihat di slide di pertemuan keberapa ya kemarin ya, ketiga atau keempat ya, ya itu ya mungkin teman-teman juga bisa lihat itu ya tools data mining itu ada banyak sekali yang bisa digunakan gitu ya. Eh, Oke, mungkin saya coba tanya dulu teman-teman. Saya coba pancing dulu di sini teman-teman ada yang pernah gunakan tools data mining nggak kira-kira? Dengan penjelasan tadi ya, mungkin sederhana tadi atau mungkin yang sudah teman-teman baca sebelumnya, ada yang pernah menggunakan ini nggak tools yang mungkin bisa kita anggap dia sebagai data mining gitu di sana? AI Studio, Pak. Oh, Semester lalu studio. sama Bapak Oke, loh, kok udah ini, udah sama saya ini. di Big Atau aku Data, udah- Pak. Oh ya di Big Data ya. Oh, berarti ambil Big Data dulu ya. Iya iya. Iya harusnya kan ini ya, data mining dulu baru Big Data gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman mungkin dari konversi ya kalau yang ini mungkin ada yang kebalik-balik. Ya itu ya mungkin salah satunya itu ya AI Studio gitu ya. Atau sebenarnya dia punya nama lain namanya Rapid Miner ya teman-teman ya. Ya itu Rapid, ya itulah nanti terus yang akan kita gunakan juga ya pada mata kuliah ini. Apakah Pandas? Ya, betul ya. Salah satunya juga di Python itu ada Pandas ya, teman-teman ya. Library untuk data mining juga bisa kita manfaatkan untuk data mining di sana. Ya, sebenarnya untuk data mining dan ini ya, mesin learning juga bisa kepakai di sana. Untuk AI juga. Ya, betul ya, Mas Herian. Ada lagi teman-teman ini? Oh, saya Pak mau tanya, Ya, silakan masuk duluan. itu nanti kalau kita mendalami data mining itu profesi ke depannya itu jadi apa ya? Oke. Iya, banyak ya teman-teman ya sebenarnya ya, data mining ini tuh ya mungkin sederhananya kita bisa sebut ini ya, seperti data scientist gitu ya. Salah satu ini data apa scope di data science kan itu sebetulnya data mining juga ya teman-teman ya. Salah satunya seperti itu. Kemudian juga untuk yang berkaitan dengan machine learning gitu ya, ML engineer gitu ya. Nah itu salah satunya juga sebenarnya kan machine learning sama data mining itu ininya algoritmanya mirip-mirip ya teman-teman ya. Algoritmanya itu sama bisa dibilang gitu ya. Jadi dengan kita belajar data mining itu sebenarnya kita udah belajar separuh dari machine learning sebenarnya. Cuma bedanya hanya di penggunaannya aja nanti. Ya kalau di data mining itu kan penggunaannya adalah untuk kita ambil ini ya apa namanya ambil suatu pengetahuan atau pola yang mana pola itu kita gunakan untuk pengambilan keputusan gitu ya. Sedangkan untuk machine learning itu biasanya kita eh, implement itu ke dalam sistem sehingga sistem itu bisa belajar sendiri gitu ya. Nah untuk algoritmanya pun sebenarnya sama-sama ya ini ya mirip-mirip. Ada decision tree gitu ya, ada SVM, random forest dan lain sebagainya. Itu ya, jadi yang berkaitan dengan AI juga itu perlu pengetahuan juga tentang data mining sebetulnya di sana. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Rafanisa Salsabina untuk decision rules seperti Kamunda. Ini Kamunda apa? Saya belum pernah dengar sih ini ya. Tapi kalau dia bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya, untuk sebuah untuk pengambilan keputusan itu juga bisa masuk juga sebetulnya. Oke, kemudian ada juga Mas Yeremia Pasajumang Utan. Izin apakah
data mining ini sampai ke visualisasi data. Ya, oke mungkin ya nanti ada itunya ya Mas ya. Ada salah satu bahasanya ada nanti ada visualisasi datanya juga. Cuman mungkin nanti nggak ke terlalu kita dalami di sana gitu ya. Itu hanya sebagai penunjang aja nantinya. Ya, oke, kami ya. Nanti kita juga lihat ada beberapa visualisasi data yang akan kita amati juga. Oke, Mas Yohanes. Pengolahan data di Excel termasuk dalam data mining sederhana. Nah, itu ya, betul ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya teman-teman di sini saya yakin kan sudah pakai Excel ya sebenarnya semuanya ya. Saya yakin harusnya udah ini semua ya. Excel nggak mungkin nggak pernah megang gitu ya minimal ya. Kalau mungkin penggunaannya masih terbatas ya oke ya. Tapi mungkin untuk menggunakan saya yakin udah pernah semua. Ya itu salah satu juga ya teman-teman ya dari penggunaan salah satu terus untuk data mining juga sebenarnya ya teman-teman ya. Karena kan di sana sebenarnya kita bisa olah data itu sehingga kita dapatkan berapa hal di sana ya seperti ada pola-pola, ada pengetahuan gitu ya. Contoh sederhananya mungkin teman-teman kalau pernah coba cari regresi linear gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa pakai Excel ya di sana ya. Nah, itu bisa salah satu penggunaan dari tools data mining. Oke, ada lagi dari Mas Abdul Rahim sama Mas Taufik Hidayat ini ya sebenarnya mirip ya pertanyaannya ya. Tableau sama sama Power BI itu termasuk data mining atau tidak? Nah, teman-teman sebenarnya untuk jujur aja untuk Tableau sama data mining itu saya sebenarnya kurang ini juga ya. Belum pernah explore juga gitu ya. Saya hanya tahu permukaannya aja gitu ya. Karena sebenarnya saya basicnya bukan di SI ya teman-teman ya, di informatik gitu ya. Sehingga saya untuk dua tools ini sebenarnya nggak ini ya, kurang familiar juga gitu ya. Nah, saya nggak tahu untuk Tableau sama data mining ini apakah dia, Tableau sama Power BI ini apakah dia bisa untuk ini atau enggak ya bisa untuk apa pengolahan data atau enggak di sana gitu ya ataukah hanya untuk visualisasi data aja atau bisa sampai ke sana gitu ya nah kalau bisa memang sampai proses pengolahan data nah itu saya bisa bilang dia masuk ke dalam terus data mining juga gitu ya tapi kalau hanya untuk visualisasi data itu mungkin belum sampai ke sana sebetulnya. Oke. Oke, kemudian ada lagi Islamic ini ya, eh, paradigma autorik. Apakah dengan adanya Google Colab, Environment AI Studio terdapat mana bisa digantikan dengan tools yang ada? Ya sebenarnya bisa ya teman-teman ya. Jadi saya yakin apa aja yang ada di AI Studio itu nantinya bisa kita olah juga menggunakan eh, Google Colab tadi ya. Tapi bisa menggunakan bahasa Python, bisa juga menggunakan R ya sebenarnya ya untuk Google Colab ini ya teman-teman ya. Tapi mungkin nanti untuk kenapa mata kuliah ini nanti saya gunakan ini lagi ya. Saya gunakan Google Colab. Sorry. Saya gunakan AI Studio ini lagi atau saya gunakan Rapid Miner lagi karena sebenarnya Rapid Miner ini atau AI Studio ini dia lebih mudah ya teman-teman ya dalam kita eh, untuk ini ya sebenarnya untuk belajar ininya aja paling nggak konsep-konsep dari data mining ini gitu ya karena penggunaannya itu cukup mudah tinggal kita sebenarnya drag and drop saja nanti untuk penggunaannya. Nah sebenarnya fokus saya di sini adalah saya pengennya teman-teman bukan ini ya bukan di ngodingnya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman SI saya nggak berharap teman-teman ini jago ngoding semua gitu ya. Maka dari itu saya harapkan teman-teman paham dulu untuk paling tidak ininya ya cara penggunaan ya penggunaan dari satu algoritma, kemudian bagaimana kita meninterpretasikan algoritma tersebut gitu ya, dan bagaimana sih sebenarnya alur-alur dari data mining itu sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu ya. Nah nanti dari hulu sampai hilirnya data mining itu nanti seperti apa. Nah, sebenarnya juga dari di data mining ini ada istilah terkenal ya teman-teman ya, yang itu sudah saya bagikan di slide juga. Ada yang namanya itu adalah CRISP-DM ya teman-teman ya. Cross Industry Standard Process for Data Mining gitu ya. Nah, itu nanti mulainya itu dia dari mulai berangkat dari bagaimana kita memahami bisnis ya, business understanding, kemudian data understanding, data preparation, kemudian data modeling, evaluation, dan deployment nanti di akhirnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita kenapa saya menggunakan ini ya, AI Studio gitu ya.
Tapi boleh nanti misalkan teman-teman ada yang mau mengusulkan gitu ya, Pak, ini kayaknya terlalu gampang gitu ya menggunakan AI Studio, boleh nanti eh, ada yang mengusulkan menggunakan Python ya, menggunakan Google Colab, boleh nanti diusulkan aja. Data mining apakah sama dengan data warehouse? Nah, ini dari Mas Muhammad Ridwan. Oke. Sekali lagi saya ini ya, saya nggak berani berbicara banyak ya teman-teman ya, di hal yang kurang saya kuasain termasuk di data warehouse ini sebetulnya gitu ya. Nah, tapi setahu saya data warehouse ini kan dia lebih kalau kita mau ini hubungkan kan dia lebih ke database ya teman-teman ya sebenarnya ya. Nah, sedangkan data mining itu sendiri kan dia proses dari eh, gimana data itu ya, data yang kita punya, entah itu data itu kita ambil dari database atau dari sumber manapun, dari situ kita ambil suatu keputusan gitu ya dari sana. Nah, kalau data warehouse itu setahu saya ini mohon dikoreksi kalau saya kurang tepat ya ininya. Itu sebuah database yang itu lebih kompleks gitu ya. Setahu saya seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin kurang ini ya kalau kita bilang sama apa enggak sama ya sebetulnya ya. Data mining dengan data warehouse. Wah, ini banyak ya pertanyaannya ya. Nah, untuk portofolio sederhana data mining ya. Oke, ya mungkin itu membangun portofolio ya kita kerjakan project ya teman-teman ya yang berkaitan dengan data mining gitu ya. Nah, mungkin ya kalau mungkin teman-teman nggak bekerja di bidang itu gitu ya, mungkin salah satu caranya karena teman-teman sebagai mahasiswa ya teman-teman bisa ini ya, bisa lakukan penelitian di bidang data mining sebetulnya. Nah, itu salah satu cara untuk bangun portofolio juga gitu ya. Apalagi penelitian itu nantinya bisa dipublikasikan gitu ya. Itu kan nanti akan tercatat di jurnal gitu ya, di jurnal nasional maupun internasional. Nah, itu sebenarnya sudah bisa kita klaim sebagai portofolio juga sebetulnya. Ya nanti sebenarnya di akhir ya teman-teman ya ini ya bocoran dikit aja. Sebenarnya nanti tugas akhirnya itu kita akan bikin project data mining sebetulnya di sana ya. Jadi nanti saya akan minta teman-teman untuk cari suatu data, kemudian data itu kita ya nanti masing-masing akan teman-teman olah sehingga nanti teman-teman dapatkan eh, sebuah laporan gitu ya. Yang mana laporan itu laporan penelitian itu sebenarnya bisa kita ya kalau mau ya. Tadi saya nggak tapi nggak saya wajibkan nanti itu teman-teman bisa submit ke jurnal gitu ya sebagai eh, artikel ilmiah di sana. Oke, skop dari project data mining itu dimulai dari collecting data hingga visualisasi berupa chart atau hanya cukup pada collecting data atau olah datanya saja. Ya, teman-teman sebenarnya ini ya, sebenarnya ini ya, kalau kita bicara visualisasi kan sebenarnya tujuannya banyak ya, teman-teman ya. Visualisasi data itu dia bisa kita gunakan untuk eksplorasi data gitu ya. Kalau dari konsep data science kan itu ya, kalau kita melakukan EDA ya, Exploration Data Analysis, itu kan salah satu caranya dengan visualisasi gitu ya. Sebenarnya ada di dalam itu juga sebetulnya. Bisa kita bilang sebenarnya ada di dalam data mining juga gitu ya. Cuma kalau visualisasinya itu tujuannya untuk lebih itu ya. Kalau tujuannya itu setelah pemrosesan data itu sebenarnya nggak harus sampai ke sana data mining ya. Jadi sebenarnya kita cukup nanti sampai kita dapat kita punya data gitu ya. Kemudian data itu kita olah gitu ya. Nah, kemudian dari pengolahan data itu kita dapatkan analisisnya. Nah, sebenarnya cukup sampai sana aja sebetulnya. Nah, masalah perlu visualisasi atau enggak itu enggak wajib sebetulnya dalam sebuah data mining. Ya, cuman kalau ada visualisasi di dalam ininya ya, ketika kita mau melakukan pemrosesan data itu sebenarnya lebih bagus gitu ya. Kalau kita lakukan itu visualisasi. Oke. Oh, ada lagi ya ini dari Mas Yohanes lagi untuk data mining. Codingan atau algoritma apa yang perlu kita dalami, Pak? Karena terus mungkin prosesnya berbeda. Ya, untuk apa algoritma apa aja yang perlu dipahami sebenarnya ini ya teman-teman ya. Kalau kita bicara algoritma data mining itu sebenarnya sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi itu nggak mungkin kita bahas semua dalam satu mata kuliah sebetulnya seperti itu. Nah nanti mungkin di sini saya akan sampaikan beberapa algoritma aja yang itu eh, cukup banyak digunakan ya, cukup populer dan banyak digunakan. Gitu ya. Jadi nanti ya selebihnya selain itu mungkin kalau teman-teman mau explore ya silakan explore sendiri gitu ya. Cuma untuk mata kuliah ini karena
kita hanya 14 sesi gitu ya, itu nggak mungkin kalau kita bahas semuanya. Dan terus itu juga algoritma mana aja yang digunakan itu tergantung tujuan teman-teman. Karena nanti di data data mining ini ada beberapa algoritma yang digunakan itu berbeda berdasarkan tujuannya. Nah tujuannya itu ada kalau kita kelompokkan itu ada bisa 4 atau 5 macam tujuan ya teman-teman ya. Ada yang menyebut 4, ada yang menyebutkan 5 gitu ya. Nah tujuan pertama itu digunakan untuk klasifikasi ya. Tujuan kedua itu digunakan untuk clustering. Ketiga bisa digunakan untuk estimasi ya teman-teman ya, estimation. Kemudian keempat itu digunakan untuk association ya, asosiasi. Dan yang kelima itu digunakan untuk yang namanya forecasting ya atau peramalan. Nah, estimasi sama forecasting ini kadang ada yang mengelompokkannya jadi satu gitu ya. Jadi ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi nanti tergantung tujuannya. Nah, tujuannya seperti apa? Kemudian untuk tujuan ini terus apa? Untuk tujuan ini misalkan teman-teman masih bingung ini pakai algoritma apa, ya itu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Gitu ya. Oke, ini satu lagi mungkin pertanyaan dari chat satu lagi. Eh, apakah manfaat pengetahuan data mining untuk software engineer ya? Oke, untuk software engineer ya bisa ini juga ya teman-teman ya. Sebenarnya tergantung eh, skop pekerjaan teman-teman juga gitu ya. Nah, untuk software engineer sih setahu saya sebenarnya bisa kita gunakan data mining ini untuk misalkan software yang kita bangun ini ada basis ininya ya, mungkin untuk basis eh, sistem pengambilan SPK-nya gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan algoritma data mining juga di sana. Salah satunya itu ya mungkin ya yang bisa kita manfaatkan. Atau ya kalau kita manfaatkan algoritma data mining ya karena tadi saya bilang kan algoritma data mining ini kan sebenarnya mirip dengan machine learning ya. Nah, kalau kita mau implement ke dalam sistem ya itu nanti akan menjadi machine learning di sana data mining ini. Ya, gitu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Kayak pertanyaan-pertanyaannya. Ya, itu ya teman-teman ya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, untuk terus gimana mungkin kalau saya gunakan eh, AI Studio mungkin teman-teman ada yang pernah pakai ini AI Studio atau Rapid Miner selain Mbak Islamik tadi ya mungkin yang pernah menggunakan di mata kuliah Big Data ya ininya ya. Ada yang pernah menggunakan sebelumnya mungkin belum ya Mas Ruli. Tapi crack ya. Karena sekarang udah gratis lagi ternyata. Oke, pakai cracknya ya. Ya, teman-teman sebenarnya kalau teman-teman pakai yang lisensi ini ya untuk for education ya, sebenarnya bisa itu kalau teman-teman mau perpanjang ini ya, tapi perpanjang per tahun itu ya. Jadi kalau teman-teman registrasi dengan sebagai ini ya untuk keperluan education itu bisa dapat lisensi 1 tahun sebetulnya. Dan itu bisa diperpanjang gitu ya. Pengalaman saya seperti itu. Ya, jadi Iya Pak, saya juga pakai yang edukasi itu Pak, ya masih bisa ya bisa Mas. dipakai Ya. sampai sekarang. Ya itu ya. Jadi sebenarnya bisa ya kalau mau teman-teman ini ya. Nggak harus pakai kerekannya sih sebenarnya. Kalau memang keperluannya buat edukasi bisa diperpanjang. Kecuali untuk komersil itu beda ya nanti ya teman-teman ya. Oh, ini banyak yang ngambil big data juga ya ternyata ya ini ya. Oke sebenarnya kebalik ya harusnya di data mining dulu baru big data gitu. Cuman ya nggak masalah sih. Jadi mohon maaf ya kemarin di big data nggak bisa ekspor banyak ya teman-teman ya. Jadi semoga di mata kuliah ini bisa lebih banyak yang kita eh, dalami gitu ya. Nah oke teman-teman mungkin langsung aja ya. Kita beralih ke terus ya teman-teman ya. Terus yang akan kita gunakan itu namanya adalah Rapid Miner ya teman-teman ya. Atau eh, sekarang namanya udah ganti ini ya. Udah berubah menjadi AI Studio sebetulnya. Sekarang saya coba ini dulu. Bentar. Oke buat
teman-teman mungkin bisa sambil dicoba juga ya ini ya. Ini saya coba. Oke. Ini ya saya sambil share screen ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya kayaknya cara installnya agak beda ya dengan kemarin ya. Coba kalau namanya AI Studio langsung ini ya. Wah, ini arahnya yang punyanya Google ya. Oke, ini kayaknya agak beda ya teman-teman ya untuk instalasinya ya. Oh ini bisa begini ya. Ya teman-teman mungkin bisa kunjungi ini ya teman-teman ya. Melalui ini kemudian bikin akun dulu gitu ya. Coba kalau bikin akun itu harusnya nggak ini ya teman-teman ya. Register. Nah ini teman-teman jangan lupa untuk saat ini ya. Saat register teman-teman pilih yang jangan commercial purpose ya. Pilih educational purpose. Ya. Nah udah nama depan, nama belakang, negara, universitasnya masukkan usia gitu ya. Kemudian ini pilih aja sebagai student. Kemudian alamat email. Ini alamat emailnya setahu saya ya. Ini semoga saya nggak salah. Ini bisa pakai email akun Gmail biasa ya teman-teman ya. Nggak harus pakai yang akun student ya teman-teman ya. Nah, ini password, diklik aja, nanti langsung register aja teman-teman. Oh ini big data teman-teman. Kalau yang belum ambil big data jangan khawatir ya. Ini malah seharusnya memang data mining dulu ya. Baru setelah data mining itu big data gitu ya. Jadi nggak usah takut ketinggalan sebetulnya. Oke itu ya, nanti coba di teman-teman bikin akun dulu buat yang belum punya gitu ya. Kalau mungkin yang udah punya ya silakan tinggal sign in aja. Nah, di sini akan punya ini ya teman-teman ya. Akan ada beberapa menu di sini. Nah, untuk install ini ya Rapid Miner-nya atau AI Studio-nya teman-teman klik download. Kemudian ya sekarang namanya udah jadi AI Studio ini ya. Sekarang udah versi 2026 ya, 2026.0. Ya. Pilih yang ini aja, yang AI Studio aja ya teman-teman ya. Yang lain nggak usah dulu, nggak apa-apa. Oke, kita install aja sesuai ini ya. Mungkin ada yang kalau punya Mac atau punya Linux bisa di ini ya. Di, Oke. Nah, kebanyakan pakai yang Windows ya. Jadi pilih yang Windows. Nah, ini ada ini iklan ya kayaknya ya. Oh, ini lagi proses ya, ada apa
Ya mungkin saya nggak ini ya teman-teman ya, nggak saya lanjutkan karena saya udah punya. Jadi silakan buat teman-teman yang belum, silakan diinstal. Nah, sambil menunggu instalasinya teman-teman untuk mendapatkan lisensinya, sambil menunggu downloadnya ya, teman-teman bisa pilih di sini ya, license. Nah, ini saya udah punya ini ya, punya yang lisensi educational ya teman-teman ya. Di sini expirednya masih eh, cukup lama ya, masih 8 bulan lagi. Nah, nanti lisensinya nanti teman-teman di sini setelah terinstall gitu ya, nanti di halaman AI Studio-nya teman-teman akan diminta untuk input ini ya. Saya lupa deh, teman-teman di sana nanti akan diminta, seingat saya ini nanti ini ya, eh, diminta untuk login ya, login akun ininya ya, akun Rapid Minernya gitu ya di sana. Nah, kalau teman-teman yang belum punya, ini di license-nya ini eh, seingat saya ya teman-teman bisa tinggal ini sih apa, tinggal daftarin aja gitu ya. Nah, ini kebetulan karena saya udah masih aktif, jadi saya nggak bisa menunjukkan ini ya teman-teman ya. Cuman boleh kalau nanti ada yang mau share screen teman-teman, barangkali yang mau share screen buat ini, buat ditunjukkan ke teman-teman yang lain. Ada nggak yang mau ini, yang mau menunjukkan? Oh ini ternyata di sini teman-teman. Sorry. Ya, buat teman-teman ini ya, untuk dapatkan license key-nya bukan di sini ya. Ini tuh cuma untuk melihat license-nya saja. Jadi teman-teman di bagian educational program di sini. Nah, nanti teman-teman isi saja di sini ya. Nama, depan, nama belakang, kemudian eh, perannya gitu ya, sebagai student di sini ya, gitu saja. Nah, ini akademik mail nanti coba ya teman-teman kalau pakai ini biasa bisa apa enggak ya? Pakai yang Gmail biasa apa enggak di sini? Tapi kalau enggak, nanti teman-teman sebenarnya untuk akun email ini bisa teman-teman minta di helpdesk IT Unsia ya teman-teman ya. Jadi kalau mau punya akun email Unsia gitu ya, student Unsia, teman-teman bisa minta ke sana sebenarnya request aja. Nah ini pun sebenarnya kalau teman-teman nggak ada registrasi di sini pun ya, sebetulnya nanti teman-teman bisa dapat ini saya ya, setahu saya kalau teman-teman baru gitu ya, itu nanti teman-teman dapat gratis 3 bulan gitu ya untuk pemakaian pertama gitu ya. Meskipun teman-teman nggak mendaftarkannya sebagai education di sini. Ya, nanti kemudian dituliskan aja alasannya apa gitu ya di sini. Ya bilang aja untuk belajar data mining gitu. Kemudian di uh, apply aja nanti ya. Centang-centang kemudian di apply aja. Iya kalau pakai email kampus bisa ini ya. Tapi coba deh teman-teman kalau karena kemarin ingat saya ada yang bilang gitu ya, kalau ini pakai email biasa aja bisa ini ya. Pakai academic mail ini pakai isi akun Gmail aja bisa. Ada yang bilang gitu ya seingat saya ya waktu di semester-semester yang kemarin. Coba dulu aja ya teman-teman, nah, kalau nggak bisa, bisa request ke helpdesk IT untuk email kampusnya. Di sini ada community-nya juga di sini ya. Ini sebenarnya saya nggak explore juga teman-teman. Kemudian di sini ada eh ya ini mungkin kalau teman-teman mau lebih mendalami, coba bisa gabung community-nya. Atau di sini ada juga akademi ya teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman mau explore eh, skill teman-teman di sini itu bisa menggunakan ini ya. Ada banyak tutorialnya gitu ya di sini ya. Bahkan ada sertifikasinya ya ini kalau nggak salah ya. Yang kata ini berbayar apa enggak ya? Coba.
Saya dulu deh kayaknya. So. Itu deh passwordnya. Jadi teman-teman nanti kalau mau diekspor boleh ya, dicoba-coba aja. Oke, nah kalau teman-teman udah selesai, itu seharusnya ini apa ini? Oh ini tadi. Udah coba ya, udah selesai install. Nanti munculnya itu adalah seperti ini ya teman-teman. Tampilannya ya teman-teman ya. Ini memang masih belum update ya, saya masih yang 2024. Dan nanti akan saya coba update ke yang 2026. Tapi kurang lebih harusnya sih fiturnya nggak ini ya, nggak beda jauh ya teman-teman ya. Ini hanya beda-beda sedikit saja. Nggak lama ya ini ya ngebukanya ya. Nah teman-teman nanti ini ya ketika pertama dibuka gitu ya. Kalau teman-teman udah login itu berarti login itu biasanya ini ya. Yang muncul pertama nanti tinggal ini udah punya template-templatenya juga sebenarnya ya di AI Studio ini ya di Rapid Manpower ini. Jadi teman-teman mau itu pakai sebagai untuk modeling, churn modeling, kemudian untuk credit risk modeling, kemudian untuk market basket analysis, outlier detection dan seterusnya bisa teman-teman ini ya. Cuma di sini saya coba buka yang blank dulu ya teman-teman ya untuk kosongannya seperti apa. Ya ini yang tampilannya ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada kolom, ada panel untuk repository ya. Jadi kalau data-data yang mau kita pakai atau yang mau kita impor, kita prosesnya lewat panel ini. Kemudian di bawahnya ada operator gitu ya. Nah ini untuk ya nanti tools-tools yang berkaitan dengan data miningnya kita ambil dari sini. Nah proses ini adalah tempat kita untuk meletakkan ini ya teman-teman ya, data dan prosesnya gitu ya. Dan sebelah kanan itu ada parameter, kemudian ada juga help ya di bawah ya teman-teman. Jadi tampilannya seperti itu. Nah, kalau baru pertama kali login, teman-teman biasanya akan diminta untuk pertama kali masuk diminta untuk ini dulu ya, login dulu ya biasanya ya. Nah, ini ada manage license ya. Nah, biasanya gini ya, tampilannya pertama seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman udah punya license yang education tadi, teman-teman tinggal ini ya, sinkronisasi license-nya gitu ya. Tinggal masukkan username dan passwordnya aja. Kemudian login dan install gitu.
Nanti akan muncul di sini ya, ini teman-teman license-nya nanti sampai kapan. Nah, jadi sebenarnya di sini tinggal drag and drop aja ya teman-teman ya. Contohnya misalkan sini kita pakai data sampel dulu ya, data sampel di AI Studio ini, misalkan di bagian data ini kita pakai data market ya, katanya market data, kita tinggal klik, kemudian drag ya atau tarik ke sebelah ke bagian proses ini, kemudian drop aja kita lepaskan, dan nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kalau mau langsung kita proses ya tanpa kita tambahkan apapun, kita bisa tarik ke sini teman-teman. Ke bagian kanan ini kan ada ini ya, ada panggilan rest ya, ini artinya result. Nah nanti nanti ketika kita ini ya running ya, ini ya tombol semacam tombol play ini, nah nanti akan menunjukkan data yang kita punya gitu ya. Ya datanya ternyata simple ya tadi ya, market data ini cuma punya ada TID dan juga item gitu ya. Transaction ID dan item. Nah, di sini yang tadi saya bilang ya teman-teman ya, di sini kita bisa melihat kolom statistik. Mungkin kita coba data yang ini ya, yang lebih eh, agak lebih ini dikit ya. Coba kita delete dulu ini. Kita ambil data golf ya, teman-teman ya. Nah, kita coba running dulu. Nah, di sini sebenarnya data yang kita punya, data golf ini adalah data eh, profil ini ya. Ada 14 orang di sini yang mereka ini ingin bermain golf gitu ya. Kemudian ada beberapa atribut lain, ada outlook atau cuaca, temperatur, kelembaban dan juga angin ya, teman-teman ya. Dan ada juga play terakhir ini. Nah, dari keempat atributan ini, dari mulai outlook sampai win ini, itu akan di data mining ini ya, menggunakan data mining ini, kita nanti bisa memprediksi ya, teman-teman ya. Prediksi apakah seseorang itu akan bermain golf atau tidak gitu ya, berdasarkan empat atribut ini. Nah, gitu ya, misalkan apakah cuaca, ya berarti berdasarkan data 14 orang ini gitu ya. Misalkan orang pertama ini, dia ini eh, sebenarnya cuacanya cerah, temperaturnya dia 85 ya. 85 ini mungkin bukan dalam ini ya, pastinya bukan dalam Celsius ya teman-teman ya. Tapi kalau di luar itu apa ya, biasanya digunakan itu Kelvin ya atau Fahrenheit ya di sana ya. Nah kemudian ada humidity, kelembaban udaranya 85, nah, tidak berangin gitu ya. Oh yang orang pertama ini ternyata dengan kondisi seperti ini dia tidak bermain golf. Nah gitu ya, orang kedua, ketiga dan seterusnya punya kondisi yang berbeda-beda dan akhirnya keputusan yang berbeda-beda juga. Nah, di sini kita bisa ada beberapa pilihan ya teman-teman ya, seperti statistik. Ini kita bisa lihat dari masing-masing ini ya, masing-masing atribut tadi teman-teman, atribut play, outlook, temperatur, humidity, dan wind ini kita bisa melihat atribut atau profil statistiknya gitu ya teman-teman. Ya. Misal yang pertama ini untuk play ini kita lihat tipenya itu nominal ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingat di statistik itu nominal itu artinya ada dua ini ya teman-teman ya. Dia itu sebenarnya kategorik gitu ya. Nah, kemudian ada missing null, berarti tidak ada data yang kosong. Kemudian di sini akan kelihatan berapa yang yes, berapa yang no gitu ya. Nah, yang saya maksud visualisasi tadi ya, yang untuk eksplorasi data, itu kita bisa dapatkan di sini juga ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, tampilnya akan kelihatan. Kemudian data tadi juga kita lihat outlook-nya, sebarannya juga akan kelihatan ya, yang mulai dari cuacanya rain, sunny, sama overcast. Nah, temperatur juga beragam ya, bisa kita lihat juga. Kelembabannya, anginnya, dan ya cuma itu ya, cuma kelembaban sama angin terakhir. Nah, kita akan bisa lihat ini masing-masing profilnya. Nah, kita lihat nilai minimumnya berapa, maksimumnya berapa, kemudian nilainya dia apa aja gitu ya. Kalau yang pertama tadi cuma yes sama no doang gitu ya.
Kalau yang masalah cuaca ini ada tiga ya, ada rain, sunny, sama overcast gitu di sini. Nah, kemudian di visualization, nah ini bisa kita untuk visualisasi juga ya teman-teman ya nanti di akhir. Oke, cuman ini karena masih ini masih perkenalan dulu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita bahas dulu ya. Nanti insya Allah di minggu depan kita akan coba mulai ini ya. Kita coba mulai lakukan sedikit model data mining yang sederhana gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada pertanyaan teman-teman mungkin. Oke, nggak ada teman-teman pertanyaan. Izin, Pak, untuk Ya. yang tadi Bapak contohkan itu pakai algoritma apa ya, Pak ya? Oh, yang ini enggak, ini belum pakai algoritma, Pak. Jadi saya baru coba lihat ininya aja. Jadi kalau kita nggak kasih algoritma apa-apa, ya itu ya, kelihatan datanya aja tadi. Jadi ini kita cuma lihat datanya aja sebetulnya ya. Jadi belum ada algoritmanya di sini. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi belum ke sana ya. Nanti minggu depan ya, mungkin kita akan coba mulai terapkan algoritmanya. Nah, silakan teman-teman ya untuk yang mulai ini ya, mungkin bisa mulai dipelajari ya. Atau coba mulai install dulu ya teman-teman ya ini karena saya yakin mungkin nggak semuanya sedang di depan komputer gitu ya, jadi belum bisa install ya, belum bisa download dan install toolsnya. Jadi silakan, saya harapannya setelah ini nanti teman-teman bisa mulai ini ya, mulai install dan mulai coba untuk toolsnya. Kemudian nanti minggu depan semoga bisa ini ya, bisa sambil Vicon nanti sambil Vicon sambil teman-teman coba juga gitu ya. Jadi kalau ada kesulitan, kalau ada permasalahan nanti bisa kita diskusikan bersama-sama langsung. Nah ini mungkin sedikit aja ya, ini kalau kita coba pakai salah satu algoritma, misalkan kita di sini pakai algoritma decision tree ya teman-teman ya. Kita tinggal ambil aja di sini. Bisa sebenarnya bisa searching juga ya. Kita cari aja decision tree. Ya, di sini nanti akan ketemu pasti. Bentar. Ini decision tree saya tarik ke sini. Ya, kemudian kita sambungkan aja dari data golf tadi. Kita tarik garis ke decision tree-nya. Kemudian di bagian ini ya, ya ini mod ini untuk modeling ya teman-teman ya. Kita lakukan pemodelan. Setelah itu kita tampilkan hasilnya. Nah ini aja ya. Kita mungkin nggak akan bahas. Cuma kita akan coba lihat aja hasilnya. Nah, ini teman-teman ya, kita langsung dapatkan hasilnya ya, teman-teman di sini. Jadi langsung kita dapatkan sebuah pohon keputusan atau decision tree yang ini berisi keputusan ya. Dengan data yang tadi, kita bisa menebak apakah seorang itu akan kedepannya akan bermain golf atau tidak gitu. Berdasarkan atribut-atribut mulai dari outlook, tadi ada cuaca, angin, dan juga kelembabannya. Sebenarnya ada satu lagi ya tadi ya, apa ya ini ya. Jadi datanya nggak kelihatan lagi ya udah. Ini ya, tadi sebenarnya ada lagi temperatur ya, cuman kayaknya temperatur ternyata tidak terlalu berpengaruh gitu ya, sehingga tidak dimasukkan di sini di pohon keputusannya. Nah, untuk hasilnya ini nanti akan kita bahas pekan depan ya, teman-teman ya. Jadi kalau lebih seperti itu. Iya, nanti akan saya berikan ya rekamannya teman-teman ya setelah Vicon ini selesai. Nah, buat teman-teman mungkin kalau mau belajar duluan ya, mungkin pengen coba ekspor, di sini ada juga menu tutorial ya, teman-teman silakan bisa dipilih, kemudian teman-teman bisa belajar step by stepnya dari sini gitu ya. Kalau mau belajar duluan ya.
bagaimana Izin bertanya menggunakan Pak, operator. Ya, gimana Mas Steven? untuk maaf izin bertanya lagi Pak untuk Ya. untuk ini Altair AI Studio apakah ada email kampusnya atau bagaimana Pak? Iya, tadi di bagian ini ya teman-teman ya. Jadi untuk kalau teman-teman udah masuk ke aplikasi ini kan nanti tinggal login aja ya sebetulnya ya. Akan diminta untuk login gitu ya, sehingga akan ditentukan ini dapat lisensi yang full atau yang free gitu ya di sana ya. Nah untuk ini ya teman-teman, untuk email kampus ini sebenarnya saya lupa ya, mungkin ada kalau ada yang sudah mencoba bisa ini ya, bisa sambil coba ini ya, bentar. Nah, sebenarnya email kampus tadi itu digunakannya untuk ini ya, Mas ya, untuk menggunakan educational program di sini ya, sehingga nanti dapat lisensi educational selama 12 bulan gitu ya. Nah, cuma seingat saya ini ada yang bilang kemarin bisa pakai email yang biasa gitu ya, tapi coba aja teman-teman ya, kalau bisa pakai email biasa nanti dicoba aja, kalau enggak ya mungkin coba bisa minta email ini ya. Oke, ini ada Pak Mas Yohanes, ada kendala. Coba saya lihat dulu ya. Oke. Oke, ini kayaknya udah coba cek email belum Mas ini, Mas Yohanes? Mungkin ada yang perlu diaktifasi dulu gitu ya di emailnya. Izin Pak, saya sudah cek emailnya, sudah verifikasi juga Pak. Iya ini kayaknya error executing background job. Ini kelihatan nggak teman-teman? Mungkin ada yang tahu nggak nih sebabnya kenapa nih? Kita coba ini aja close dulu terus dibuka lagi Mas Yohanes ya. Biasanya sih saya gitu ya kalau ini. Siap-siap Pak ya. Terima kasih Pak. Ini mungkin ada masalah di ininya ya, di Java-nya kayaknya ya kalau lihat sekilas ini. Oke, boleh nanti kalau teman-teman ada kendala boleh ya nanti bisa hubungi saya via ini ya, via WA gitu ya. Ini nomor saya. Nanti kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut soal instalasinya atau mungkin ada yang mau coba-coba menggunakan di awal, boleh ya nanti hubungi saya di nomor tersebut ya. Oke itu ya teman-teman ya. Sekilas saja tadi ya karena ya nanti kita akan fokus di minggu depan ya untuk kita coba beberapa algoritma lain. Jadi kita coba beberapa algoritma kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan gitu ya di sana. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi harapannya minggu depan teman-teman bisa ini semua ya, bisa sambil Vicon itu sambil di depan laptop gitu ya, di depan komputernya masing-masing. Kemudian sambil apa, coba juga nanti dibuka AI Studio-nya. Jadi harapannya udah diinstal ya teman-teman ya, masing-masing udah diinstal. Kalau ada kendala mungkin bisa saling sharing ya. Mungkin boleh kalau nggak langsung ke saya juga nggak apa-apa, ke teman-temannya yang lain juga boleh didiskusikan. Oke, itu ya teman-teman ya mungkin ya. Ya untuk rekamannya nanti akan saya share di LMS masing-masing ya teman-teman ya. Jadi ditunggu aja nanti. eh, Ya insya Allah hari ini ya akan saya share. Dan juga untuk teman-teman di kelas SI 502 ya, 503 juga. Nanti setelah ini akan saya bukakan Zoom di sana ya teman-teman ya. Saya akan bukakan apa menu Vicon di sana. Cuma sebentar aja, mungkin nggak sampai 5 menit gitu ya. Itu untuk melengkapi keperluan administrasi aja ya teman-teman ya. Karena ini kan sifatnya udah dilaksanakan sama-sama sekarang ya. Cuman untuk kelengkapan administrasi, saya perlu buka di masing-masing kelas nanti ya. Ya jadi nanti kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Untuk Zoom-nya saya buka di satu kelas, nanti di kelas yang lain akan saya share linknya gitu ya. Nanti setelah Vicon-nya selesai, baru akan saya bukakan Zoom-nya
menggunakan menu Vicon yang ada di masing-masing kelasnya. Jadi supaya kita bisa bersama-sama gitu ya, rame-rame di sini. Ya, itu aja teman-teman ya. Barangkali kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan ya. Terus silakan nanti kalau ada kendala, silakan bisa ditanyakan ya langsung ke saya atau ke teman-temannya yang lain. Dan harapannya itu ya sekali lagi diharapkan pekan depan teman-teman udah install semua gitu ya, sehingga nanti saat UTS gitu ya, nanti teman-teman bisa masing-masing bisa mengerjakan gitu ya untuk tugas yang akan saya berikan. Oke, itu saja teman-teman dari saya. Jika cukup, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya teman-teman atas kedatangannya. Selamat pagi ya teman-teman. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama teman-teman.